Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali di kelas IPS 2 ya. Eh, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Agar diberikan kemudahan dan kelancaran ketika kita belajar. Untuk doa silakan dipimpin oleh KM kita, Anda ya, Saudara Mayu, silakan untuk dipimpin. Oke, siap. Sebelum kita melaksanakan belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, saya akan mengirimkan link absen ya pada WA group. Nanti kalian isi ya link absennya masing-masing ya. Dalam pertemuan ini kita masih membahas mengenai tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang teks eksplanasi. Ya, tentang teks eksplanasi. Ya. Nah, dalam sebuah teks eksplanasi kemarin kan ada yang namanya struktur teks ya. Struktur teks eksplanasi. Nah, siapa yang masih ingat strukturnya apa saja? Ingin menjawab, Pak? Ya, silakan. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Ya. Dan ulasan. Identifikasi fenomena apa coba? Yaitu ingat kemarin tentang penjelasan umum dan fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut ataupun penjelasannya, Pak. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu di 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajarannya saya akan menyampaikan video motivasi dulu agar kalian termotivasi dalam belajar. Iya, Pak. Berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Ibaratnya kita sebagai manusia, semuanya manusia, tapi mungkin nilai atau derajat manusia itu beda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kita kan melakukan langkah-langkah pembelajaran, di mana yang pertama langkah pembelajarannya adalah kalian akan menyaksikan video berbasis masalah atau video permasalahan. Saya tampilkan video ininya ya, video permasalahannya ya, untuk diamati kembali. Sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Oke, kalian sudah menyaksikan videonya? Sudah. Kira-kira videonya itu tentang apa?
Bandang. Banjir bandang. Banjir bandang. Oke, namun sebelum itu saya akan membagikan LKPD-nya dulu ya, melalui chat ya. Iya, Pak. LKPD-nya melalui chat. Nanti setelah saya bagikan LKPD, kalian akan masuk ke room masing-masing. Oke, sudah ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah ada Pak. Terlihat tampil di layar kalian. Tampil. Silakan kalian join ke roomnya masing-masing. Di situ room 1 untuk kelompok 1, room 2 untuk kelompok 2, room 3 untuk kelompok 3. Ya, kalian sudah kembali di menu utama. Oke, baik. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan presentasi hasil kelompok. Topik utamanya yaitu banjir bandang. Judul penyebab banjir bandang. BBI, banjir bandang adalah banjir besar yang datang dengan tiba-tiba dan kemarin benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Bencana banjir bandang juga disebut juga dengan air bah. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik utamanya banjir bandang. Judulnya banjir bandang. Struktur identifikasi fenomena yang ke-1, pengertian banjir bandang. Yang kedua, wilayah-wilayah yang terkena banjir bandang di Lebak. Pemicu banjir bandang di Lebak. Banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dan dengan meluap, menggenangi dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar atau seperti kayu dan sebagainya. Banjir ini terjadi secara tiba-tiba di daerah permukiman akibat hujan yang turun terus. Ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banjir, judulnya penyebab banjir. Struktur identifikasi fenomena. 1. Definisi topik-topik. Definisi banjir. 2. Hal-hal penyebab banjir. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai.
Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Nah, jadi yang sudah tepat itu tadi kelompok 2, yaitu tentang banjir bandang di Kabupaten Lebak. Ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, itu baru menyampaikan banjirnya saja gitu. Jadi belum mengarah kepada peristiwanya di mana. Ya. Jadi itu. Perubahan sudah bagus, sudah baik. Hanya jadi dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di tayangan video tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan terhadap pembelajaran kita kali ini? Ya, silahkan. Saya Pak. Ya. Saya izin menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyimpulkan dari pembelajaran yang tadi kita bahas. Yang dapat saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini adalah cara menyusun teks eksplanasi dengan baik, maka perlu langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Menentukan topik yang berupa proses terjadinya suatu fenomena baik alam, sosial, maupun budaya. Yang kedua, mendaftar topik-topik sebagai ruang lingkupnya sesuai dengan topik utama. Yang ketiga, menyusun kerangka teks yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi yang paragraf-paragrafnya bisa disusun secara kausalitas dan kronologis. Yang keempat, menyunting teks yang sudah dibuat agar tidak terdapat kesalahan dalam segi ejaan, tanda baca, dan lainnya. Oke, cukup. Masuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, linknya saya kirimkan di WA Group ya. Iya, Pak. Ya, sudah saya bagikan di WA Group. Silakan dibuka. Iya, Pak. Jadi Udah, Pak. udah. Oke. Udah semuanya ya? Ya, Pak. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa mengakhiri pembelajaran kita kali ini ya. Silahkan dipimpin. Oke, siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah selesai dengan diakhiri tadi pembacaan doa dari ketua kelas kita. Dari sebagainya, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.